Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas bimbingan-Mu yang senantiasa lepas atas kehidupan kami. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang sempurna dalam nama Yesus. Dan itu membuat kami cinta setiap saat kepadamu. Dan kami mau bergantung kepadamu Tuhan. Dan kami rindu atas sabdamu. Karena itu perdengarkanlah firman Tuhan, firman yang kekal, supaya kami mendengarkan dan menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada akhir minggu ini terambil dari Matius 15 ayat 9. Dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Demikian firman Tuhan. Yesus mencela bagaimana sikap munafik dari orang-orang Farisi itu. Mereka mengajar setiap saat di tempat-tempat yang strategis, memiliki cara yang strategis, mengundang banyak orang supaya mereka senantiasa taat dengan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan setiap saat, setiap tempat kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Namun itu diketahui oleh Tuhan bahwasanya ajaran itu hanya ajaran di tengah-tengah peribadatan saja. Ajaran yang sifatnya ritual saja. Seolah-olah berbeda kehidupan di dalam ritual, dalam ibadah, dan di luar hal-hal yang ritual. Tidak menyatu, tidak ada koneksitasnya. Yesus mengkritik itu. Kalau di tempat ibadah kita memperlihatkan gaya hidup yang kudus, yang suci, yang taat, mestinya di luar tempat beribadah, tanpa harus di tempat ibadah, kita tetap harus menjaga kehidupan yang kudus, yang taat kepada Allah, yang suci dari segala kejahatan dan perbuatan dosa. Menyatu kehidupan di dalam ibadah dengan kehidupan di luar ibadah. Menyatu pengajaran di tempat beribadah dan tempat bergaul sehari-hari, di tempat melakukan adat istiadat, di tempat melakukan transaksi, semuanya mencerminkan ajaran cinta kasih, ajaran takut akan Allah, supaya kita sungguh-sungguh hidup, menghidupkan semua organ-organ kehidupan dan semua sektor kehidupan di mana saja kita berada. Karena itu jelas dikatakan oleh Yesus kepada mereka, murid-muridnya, kepada mereka orang banyak, kepada mereka mungkin orang-orang Farisi yang sangat memperlihatkan hidup yang munafik, dikatakan, percuma mereka atau kamu beribadah kepadaku, sedangkan pengajaran yang kamu ajarkan, yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi boleh kita katakan pengajaran yang mesti tegakkan adalah pengajaran yang bernafaskan cinta kasih yang bersumber dari Allah lewat Tuhan kita Yesus Kristus, supaya nyatalah ada kaitan antara ibadah dengan pengajaran sehari-hari terhadap anak-anak kita, terhadap generasi kita, terhadap lingkungan di rumah, di luaran, di ruangan terbuka dan tertutup. Tetap memperlihatkan kita seolah-olah sedang beribadah menyembah Tuhan. Pengajaran dan gaya hidup, pengajaran gaya hidup yang memperlihatkan sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Di akhir minggu ini, biarlah kita senantiasa dikemas untuk mengevaluasi sejauh mana pengajaran yang telah kita lakukan di tempat kita beridentitas. Jikalau ada yang salah, jikalau ada yang kurang, mari kita perbaiki ke minggu depan, minggu berkat yang sudah di depan mata, agar kita senantiasa hidup memberikan pengajaran yang seolah-olah kita sedang beribadah, berhubungan dengan Tuhan. Kita hidup berkoneksi, kita hidup bekerja, taat kepada aturan kerja. Kita hidup bersekolah, berkuliah, mengajar, tapi hidup sedang beribadah. Hidup kita ini adalah ibadah. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengajak kami
agar hidup kami ini memperlihatkan hidup yang sedang beribadah. Kami berhubungan kepada Allah Bapa di sorga di rumah ibadah, tapi di tempat praktis di mana saja pun Tuhan, kami hidup bergerak dalam rangka memperlihatkan sedang beribadah, sedang berhubungan dengan Tuhan, sehingga nyaman amanlah lingkungan kami dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.